Semoga kehadiran kita dan kebersamaan kita di tempat ini Allah catatkan sebagai bagian dari ungkapan rasa cinta dan rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat beserta salam sejahtera semoga senantiasa Allah limpahkan keharibaan junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga pula kita sebagai umatnya kelak akan mendapatkan limpahan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Serat urut marhabah. Anak-anakku sekalian, hari ini saya akan sampaikan sesuatu yang agak istimewa, agak lain dari biasanya. Kita hari ini akan berbicara tentang cinta. Bolehkah? Boleh? Boleh. Aduh, dasarnya boleh baik ya. Kita yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah cinta. Tapi tentu saja bukan sembarang cinta, melainkan cinta yang akan mengantarkan kita untuk bersama dengan orang yang paling kita cintai dan paling kita rindukan. Aduh. Tapi sebelum ke sana, saya akan tanya dulu. Sebelum benar-benar ke sana, saya akan tanya dulu. Ada berapa judul lagu yang pakai kata cinta yang kalian hafal? Salah satunya ada nggak? Mana? Salah satunya mana? Ya? Cinta luar biasa. Asik. Siapa tuh yang nyanyinya? Oh iya. Ada yang bisa nyanyinya? Ada yang ingat lagu yang ini enggak? La 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 la. Ada? Nggak ada pasti, karena kalian generasi patung bawang. Sementara lagu-lagu itu sebetulnya adalah lagu dari generasi ayah bunda kalian ya. Ya sudah, nggak usah saya nyanyikan. Kemudian ada satu pertanyaan yang harus kalian coba jawab. Dari manakah datangnya cinta? Dari? Enggak. Dari mana? Jawabannya semua sama? Iya. Waduh, kalau menurut saya jawaban kalian salah. Cinta yang sesungguhnya cinta itu sebetulnya hanya bisa lahir dari pengenalan yang benar terhadap orang yang dicintai. Kalau seseorang tidak kenal dengan satu orang yang lain, maka tidak mungkin orang itu bisa mencintai dia. Betul? Ada istilah yang seringkali kita dengar. Kalau tak kenal maka salah semua. Kalau tak kenal maka kenalan. Iya kan? Sekarang mari kita coba kenali orang yang sepatutnya dan harus kita cintai. Siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya? Kenapa masalahnya? Mohon maaf anak-anakku sekalian, jika cinta pada selain Rasulullah,
itu sesungguhnya tidak menjanjikan apapun, tidak menjanjikan kebahagiaan sedikit pun. Bahkan seringkali ketika cinta yang selain kepada Rasulullah itu lebih banyak madorotnya ketimbang manfaatnya. Yang oleh karenanya kita perlu memahami betul dan mengenali betul siapa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pernah kenalan? Pastinya sudah ini. Di pelajaran Nurul Yakin, di sana ada judul kitab, judul tulisan dengan nama An-Nasabus Syarif, yakni nasab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mari kita ingat kembali, Nabi kita bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin wah mentok ini kayaknya. Kelas 7 masih ingat nggak? Kelas 7 udah pernah diajar sama Ustadz siapa sekarang? Nurul Yakinnya An-Nasabus Syarif sudah hafal sampai Adnan? Wah, pengenalan yang belum sempurna. Wajar kalau rasa kalian sepertinya kurang tergetar hatinya ketika mengungkapkan rasa cinta dan kasih sayang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dianggap selesai saja ulangan tentang nasab Kangjeng Nabi, ternyata kalian mendapat nilai kurang dari 5. Jadi tenaik mana? Tenaik. Ya? Sekarang mari kita lihat sebagian rangkaian dari perjalanan kehidupan baginda Nabi agar kita dapat meyakini bahwa benar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang patut dan pantas untuk dicintai dan dirindui. Ya, baginda Nabi lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun di kota Mekah. Segitu baik. Kenapa tahun itu disebut tahun gajah? Macam-macam karena banyak gajah. Ya sudah, karena 50 hari sebelum baginda Nabi dilahirkan pernah terjadi penyerangan kota Mekah oleh sekelompok tentara dan penguasa dari negeri Yaman atau dari negeri Habasyah, yang salah satu pemimpinnya adalah Raja Abraha yang saat itu berkendaraan seekor gajah yang sangat besar, yang karenanya tahun itu diabadikan sebagai tahun gajah. Jadi bukan tahun gajah sebagaimana Sio tahun Cina, ya, bukan. Kalau Sio tahun Cina kan suka ngomong-ngomong tahun itu ada tahun monyet, ada tahun macan, ada tahun ayam dan sebagainya. Makanya rata-rata tahun ke tahun orang hampir berperilaku seperti binatang. Nauzubillahi min dzalik. Baginda Rasul dilahirkan dari ibu yang bernama Aminah binti Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab bin Zuhra bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Jadi keturunan baginda Nabi dari pihak ibunya dan pihak ayahnya bertemu pada kakeknya yang bernama Kilab. Ya, baginda Nabi terlahir dan saat itu beliau sudah yatim karena ayah beliau wafat pada saat beliau masih usia 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Tetapi pertumbuhan Rasulullah luar biasa berbeda daripada manusia umumnya. Ya, kemudian selama dari usia 0 tahun sampai usia 2 plus 2 tahun berikutnya, yakni 4 tahun, beliau tinggal sama Halimatus Sa'diyah, Halimah binti Abi Tu'aib As-Sa'diyah.
di perkampungan yang disebut sebagai Bani Sa'ad. Kemudian usia 4 tahun beliau dikembalikan kepada ibundanya, yakni Aminah binti Wahab, dan bersama dengan ibunda selama 2 tahun karena pada usia 6 tahun ibunda Aminah binti Wahab wafat. Kemudian baginda Nabi diurus dan dirawat oleh kakeknya Ki Abdul Muttalib selama 2 tahun hingga usia 8 tahun Ki Abdul Muttalib. Ketika Ki Abdul Muttalib wafat, seluruh anak-anak Ki Abdul Muttalib dikumpulkan, termasuk diantaranya Al-Abbas, Al-Muttalib, kemudian juga Hamzah dan sebagainya. Dimusyawarahkanlah di antara para putra Abdul Muttalib itu siapa yang akan mengurus dan merawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika baginda Nabi disuruh untuk memilih, maka baginda Nabi ternyata memilih untuk tinggal bersama paman beliau yang bernama Abu Thalib. Padahal waktu itu Abu Lahab paman beliau juga masuk orang yang paling kaya, yang ekonominya lebih mapan dibanding dengan yang